Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad William Ajiban, lulusan akhir 004 dari S1 Pendidikan Teknik Mesin kelas 2020A. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah ilmu bahan, bab besi dan baja. Untuk pembahasan kita, yang pertama adalah pembuatan besi dan baja. Besi merupakan unsur terbesar keempat pada gerak bumi, kelimpahannya dalam planet yang berbatu seperti bumi. Karena begitu banyaknya produksi akibat reaksi fusi di dalam bintang bermassa besar, senyawa kimia besi mempunyai begitu banyak manfaat. Besi oksida dicampur dengan serbuk aluminium bisa dipakai untuk membuat termit yang sering digunakan dalam pengelasan dan pemurnian biji. Besi merupakan bentuk senyawa biner dengan kalsogen dan halogen. Senyawa organ logamnya adalah fluorosen, senyawa sandwich pertama yang ditemukan. Yang pertama, pembuatan besi kasar. Langkah pertama adalah biji besi dari tambang biasanya bercampur dengan pasir, tanah dan batu-batuan dalam bongkahan yang tidak sama besar. Untuk kelancaran proses pengolahan biji besi, bongkahan tersebut dipecahkan dengan mesin pemecah, kemudian disortir antara biji besi dan batu-batu ikatan dengan tromol magnet. Langkah kedua, pekerjaan selanjutnya adalah mencuci besi. Besi tersebut dicuci dan mengelompokkan menurut besarnya. Biji-biji besi halus, butir-butiran yang kecil, diaglomir di dalam dapur sinter atau roll hingga berupa bola-bola yang dapat dipakai kembali sebagai isi dapur. 3. Setelah biji-biji besi itu dipanggang di dalam dapur panggang agar kering dan unsur-unsur tidak mudah menjadi gas keluar dalam biji. Kemudian dibawa ke dapur tinggi, diolah menjadi besi kasar. Dapur tinggi mempunyai bentuk dua kerucut yang berdiri satu di atas, yang lain pada alasnya. Pada bagian atas adalah tungkunya yang melebar ke bawah, sehingga muatannya dengan mudah meluncur ke bawah dan tidak terjadi kemacetan. Pada bagian bawah melebar ke atas dengan maksud agar muatannya tetap berada di bagian ini. Dapur tinggi dibuat dari susunan batu tahan api yang diberi selubung baja pelat untuk memperkokoh konstruksinya. Dapur diisi dari atas dengan alat pengisi. 4. Berturut-turut dimasukkan kokas berbahan batu kapur dan biji besi. Kokas itu arang batu bara yang sudah didestilasikan secara kering dan mengandung belerang yang sangat rendah sekali. Kokas berfungsi sebagai bahan bakarnya dan membutuhkan zat asam yang banyak sebagai penghembus. Agar proses berjalan dengan cepat, udara penghembus itu perlu dipanaskan terlebih dahulu di dalam dapur panas udara. Langkah ke-6, besi cair di dalam dapur tinggi, kemudian dierat dan dituang menjadi besi kasar dalam bentuk balok-balok. Besi kasar yang digunakan sebagai bahan acuan untuk membuat besi tuang atau dalam keadaan cair itu dipindahkan pada bagian permukaan pembuatan baja di dalam konvertor atau dapur baja yang lain. Misalnya dipindah ke dapur semen Martin begitu. Dapat kalian lihat di sini, dapurnya seperti ini. Terdiri dari mud dapur, semakin ke bawah, semakin besar, panas gitu, semakin panas. Langkah ke-7, batu kapur sebagai bahan tambahan gunanya untuk mengikat api kokas dan batu-batu ikutan hingga menjadi terak yang dengan mudah dapat dipisahkan dari besi kasar. Terak itu sendiri dalam proses berfungsi sebagai pelindung cairan besi kasar dari oksida yang mungkin mengurangi hasil yang diperoleh karena terbakarnya besi kasar cair itu.
batu kapur atau bisa disebut dengan CaCO3 terurai mengikat batu-batu ikatan dan unsur-unsur lain. Ada proses di dalam dapur tinggi. Nah, prinsip dari proses dapur tinggi ini adalah prinsip reduksi. Gitu. Pada proses ini, zat karbon monoksida dapat menyerap asam dari ikatan si zat asam pada suhu tinggi. Pada pembakaran suhu tinggi sekitar 1800 Celcius dengan udara panas, maka dihasilkan suhu yang dapat menyelenggarakan reduksi tersebut. Agar tidak terjadi pembututan karena proses berlangsung, maka diberi batu kapur sehingga bahan tambahan. Bahan tambahan ini bersifat asam apabila biji besinya itu mempunyai sifat basah. Dan sebaliknya, bahan tambahan diberikan yang bersifat basah apabila besi bersifat asam. Gitu. Gas yang terbentuk dalam dapur tinggi selanjutnya dialirkan keluar melalui bagian atas dan ke dalam pemanas udara. Terak yang menetes ke bawah melindungi besi kasar dari oksida. Oleh panas udara panas yang dimasukkan, terak ini kemudian dipisahkan. Proses reduksi di dalam dapur tinggi tersebut langsung sebagai berikut. 1. Zat arang dari kokas terbakar menurut reaksi disebut C+02 O2 dan CO2. 2. Sebagian dari CO2 bersama zat arang membentuk zat yang berada di tempat yang lebih atas, yaitu gas CO. 3. Di dalam atas dapur tinggi pada suhu 300-800 Celcius, oksid besi yang lebih tinggi diubah menjadi oksid yang lebih rendah oleh reduksi tidak langsung dengan CO tersebut menurut prinsip yang di sini. Fe2O3 plus CO menjadi 2FeO plus CO2 gitu. Pada waktu proses berlangsung, muatan turun ke bawah dan terjadi reduksi tidak langsung menurut prinsip FeO plus CO menjadi FeO plus CO2. Reduksi ini disebut tidak langsung karena bukan zat arang murni yang mereduksi, melainkan persenyawaan zat arang dengan oksigen. Sedangkan reduksi langsung terjadi pada bagian yang terpanas dari dapur, yaitu langsung di atas pipa pengembus. Reduksi ini berlangsung sebagai berikut. Nah, CO yang terbentuk itulah yang naik ke atas untuk mengadakan reduksi tidak langsung tadi. Jadi setiap 4-6 jam dapur tinggi dicerat. Pertama itu dikeluarkan teraknya dan baru kemudian besi. Besi yang keluar dari dapur tinggi disebut dengan besi kasar dan besi mentah yang digunakan untuk membuat baja pada dapur pengolahan baja, atau dituang menjadi balok-balok tuangan yang dikirim pada pabrik-pabrik pembuatan baja sebagai bahan baku. Besi cair dicerat dan dituangkan menjadi besi kasar dalam bentuk balok-balok besi kasar yang digunakan sebagai bahan acuan untuk pembuatan besi tuang di dalam dapur kubah, atau masih dalam keadaan cair dipindahkan pada bagian pembuatan baja. Dapur Simen Martin tadi. Terus terak yang keluar dari dapur tinggi dapat pula dimanfaatkan menjadi bahan pembuatan pasir terak atau wall terak sebagai bahan isolasi atau sebagai bahan campuran semen. Besi yang dihasilkan dalam proses dapur tinggi sebelum dituang menjadi balok besi kasar sebagai bahan acuan dari pabrik penuangan perlu dicampur dahulu di dalam bak pencampur agar kualitas dan susunannya seragam. Dalam bak pencampur dikumpulkan besi kasar cair dari bermacam-macam dapur tinggi yang ada untuk mendapatkan besi kasar cair yang sama dan rata. Untuk menghasilkan besi kasar yang sedikit mengandung belerang di dalam bak pencampur tersebut dipanaskan lagi menggunakan gas dapur tinggi. Untuk baja,
Nah, baja adalah paduan logam tersusun dari sebagai unsur utama dan karbon sebagai unsur penguat, gitu. Kandungan baja yang utama adalah besi, Fe, dengan kadar 97% dan karbon dengan kadar 0,2% hingga 2,1%, serta unsur lainnya, yaitu mangan, krom, vanadium, nikel, silikon, dan sebagainya. Untuk rekristalisasi besi dan baja, pengerjaan panas pada logam merupakan proses deformasi pada logam yang dilakukan pada kondisi temperatur dan laju regangan tertentu, sehingga proses deformasi dan proses recovery terjadi secara bersamaan. Proses deformasi dilakukan di atas temperatur rekristalisasi. Pada temperatur ini, pengerasan regangan dan struktur butir yang dideformasi akan segera tergantikan dengan struktur baru yang bebas regangan. Atau pengerjaan panas itu didefinisikan sebagai proses merubah bentuk logam tanpa terjadi pencairan volume, benda kerja tetap, dan tak ada geram atau tatal. Kenaikan temperatur dari 700 sampai dengan 1200 Celcius berpengaruh peningkatan kadar besi dari 37% menjadi 52%. Berat batu bara memperlihatkan hasil yang paling optimal pada berat 30%, yaitu pada suhu 1000 derajat Celcius. Yakini meningkatkan kadar besi sehingga menjadi 65%. Selama proses reduksi, selain reaksi biji besi menjadi oksida besi yang lebih rendah kadar oksigennya, juga telah terjadi perubahan struktur pada SiO2 dari kuarsa menjadi kristobalit begitu. Peningkatan kadar hematit terhadap kuarsa juga lebih banyak dipengaruhi oleh penurunan kadar kuarsa pada temperatur tinggi. Logam besi mulai terbentuk pada temperatur 900 derajat Celcius dan kadar besi tersebut meningkat seiring dengan naiknya temperatur. 2. Klasifikasi besi dan baja. Untuk klasifikasi besi, baja. 1 itu dibedakan menjadi baja karbon. Nah, baja karbon adalah baja yang mengandung karbon sampai 1,7%. Baja karbon digolongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan banyaknya karbon yang terkandung dalam baja itu, yaitu karbon rendah, itu sekitar karbonnya itu 0,10 sampai dengan 0,30%. Terus baja karbon sedang 0,30 sampai dengan 0,60%, dan baja karbon tinggi 0,70 sampai 1,5%. 2. Ada baja konstruksi. Baja konstruksi ini digunakan untuk keperluan konstruksi bangunan dan pembuatan bagian mesin. Adapun baja konstruksi dikelompokkan dalam 3 jenis, terdiri dari baja konstruksi umum, baja otomat, baja gas headering gitu. 3. Ada baja perkakas. Baja perkakas banyak digunakan untuk bahan membuat perkakas, misalnya stempel, kaliper, dan lain-lainnya. 4. Baja paduan. Baja paduan adalah campuran antara baja karbon dengan unsur-unsur lain yang akan memengaruhi sifat-sifat baja, misalnya sifat kekerasan, liat, kecepatan membeku, titik cair, dan sebagainya, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan kemampuannya. 5. Ada baja tuang. Baja tuang adalah baja yang dituang dalam bentuk tertentu. Setelah proses penuangan selesai, benda tuang dipanasi hingga temperaturnya antara 800 sampai 900 Celcius, kemudian didinginkan secara cepat pada temperatur 700 derajat Celcius, dan akhirnya didinginkan perlahan hingga diperoleh struktur butiran yang halus.
Baja tuang banyak digunakan untuk pembuatan mesin-mesin yang besar, seperti rumah turbin, sudut-sudut turbin, dan sebagai bagian-bagian motor bakar. Kemudian untuk besi, di sini besi diklarifikasikan ada 5. Satu, ada wet cast iron, yaitu bisa disebut dengan besi tuang putih yang memiliki bidang padahan yang berwarna putih karena mengandung sejumlah besar sementit dengan kandungan karbon lebih dari 1,7%. Dua, ada grey cast iron atau biasa disebut dengan FC atau besi tuang kelabu yang mengandung granit membentuk serpihan-serpihan tipis yang terbagi merata di dalam seluruh strukturnya sehingga menyebabkan bidang padahannya berwarna kelabu gitu. 3, ada malleable cast iron, yaitu besi lunak biasanya dicor sebagai besi putih. Strukturnya terdiri dari karbid metastabil di dalam sebuah matriks perlitik. Ada 4 ductile cast iron, yaitu bisa disebut dengan besi ulet gitu. Ada 5 hanya austemperate ductile iron atau bisa disebut dengan ADI gitu, yaitu besi cor yang telah diberi perlakuan panas. ADI ini memiliki yield strength 3 kali dari aluminium cor gitu. Nah, untuk penamaan baja sesuai standarisasi itu biasanya secara umum itu menurut standar SNI, JIS, DIN, IASI, dan ASTM gitu. Untuk standar nasional Indonesia sendiri, ini merupakan tipe standarisasi yang sama dengan JIS gitu, yaitu berdasarkan aplikasi produksi. Ada beberapa contoh standarisasi SNI di sini pada baja karbon yang terdapat di pasaran. Di antaranya SNI 07-04-40/2006, yaitu kawat baja karbon rendah. Ada ini SNI kedua 07-0053/2006, itu dengan batang kawat baja karbon rendah. Ada SNI 07-2052/2002, itu dengan baja karbon tulang beton. Ada lagi SNI 07-0601/2006 dengan baja karbon dalam bentuk plat. Kedua, Japan Industrial Standard atau bisa disebut dengan JS. Ini dikembangkan oleh Japan Industrial Standard Committee yang merupakan bagian dari Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional di Tokyo. Diawali dengan SS yang diikuti dengan bilangan menunjukkan kekuatan tarik minimumnya dalam contoh di sini JS SS37, yaitu baja dengan kekuatan tarik 37 gitu. Terus 2 diawali dengan S dan G, diikuti bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya gitu. Contohnya JS S35C gitu, yang artinya itu baja dengan 0,535% kandungan kimianya begitu, karbon. 3, untuk penggolongan stainless steel biasanya mengikuti grade dari ASTM dengan kode huruf yaitu SUS, diikuti dengan kode angka sesuai dengan SAE atau IC. Contohnya di sini JISG 4303-21998 grade SUS 304. Artinya itu
Di sini stainless steel bar dengan grade SUS 304 gitu. Jadi tipe untuk jenis austetic stainless steel gitu. Contohnya di sini ada contoh standarisasinya besi baja karbon dengan standar JIS. Ada JIS G5101 dengan baja karbon cor. Ada baja karbon tempa dengan struktur dengan standarisasi ini penamannya. Ada baja karbon untuk konstruksi mesin, kodenya gini. Ada bawah JIS G 3101 itu untuk baja karbon untuk konstruksi biasa. Untuk DIN ini standar dikembangkan oleh Deutsches Institut für Normung di negara Federal Republik Jerman. Semua spesifikasi baja yang dihasilkan oleh Jerman diawali dengan huruf DIN, diikuti huruf atau nomor. Diawali dengan ST dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimumnya. Dalam contoh di sini DIN ST37 yang artinya baja dengan kekuatan tarik 37 begitu. Diawali dengan ST dan diikuti bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya. Contohnya di sini DIN ST J35. Yaitu artinya baja dengan karbon 0,35% gitu. 3. Baja paduan rendah. Angka sebelum huruf menunjukkan kata karbon. Huruf menunjukkan unsur paduan diikuti dengan beberapa angka yang menunjukkan jumlah per 4% untuk CR, CO, MN, NI, SI, W. Contohnya di sini DIN 15 CR3 yang artinya baja dengan 0,15 karbon dan 3/4% CR gitu. Jumlah per 10% untuk AL, BE, PP dan sebagainya itu. Contohnya di sini DIN 13 CR MO44 gitu, yang artinya baja dengan 0,13% karbon, 4/4% CR dan 4/10% MO gitu. 4. Baja paduan tinggi sebelum angka pertama diberi huruf X, angka sesudahnya menunjukkan kadar karbon dan angka di belakang nama unsur paduan langsung menunjukkan presentasinya. Contohnya di sini DIN X45 CR SI9, artinya baja dengan 0,45% karbon, 9% CR dan sedikit SI gitu. Selanjutnya American Iron and Steel Institute atau biasa disebut IC. Bisa kalian lihat di sini. Ini merupakan contoh penamaan dari standar American Iron and Steel Institute sendiri ya. Nah, untuk saat ini dinyatakan dengan 4 atau 5 angka. Yaitu 1 angka pertama menunjukkan jenis baja, misalnya 1 baja karbon, 2 baja nikel, dan 3 baja nikel kromium. 2. Angka kedua menunjukkan kadar unsur paduan pada baja, terus modifikasi jenis baja pada paduannya untuk baja paduan yang kompleks. 2 angka atau 3 angka terakhir menunjukkan kadar karbon per 100%, misalnya IC 4340, yaitu baja nikel, krom, molybdenum dengan 0,40% karbon. 4. Bila terdapat huruf di depan angka, maka huruf tersebut menunjukkan proses pembuatan bajanya. Misalnya ada B, itu I-sheet bessemer carbon steel. Ada E, basic electric furnace process. Ada C, basic open head carbon steel gitu. Di sini ada contoh dari spesifikasinya sendiri, yang penamaan tadi.
Ada bisa sebut di sini, ini namanya UNS Designation System begitu. Jadi UNS ini terdiri dari huruf diikuti dengan 5 nomor gitu. Sistem ini hanya menunjukkan komposisi kimia dan dari metal atau paduannya, dan bukan menunjukkan standar atau spesifikasi dari metal tersebut gitu. Contohnya di sini UNS dengan kode-kodenya. Selanjutnya ada American Standard Testing and Material atau biasa disebut dengan ASTM gitu. Di sini ada spesifikasinya dengan steel type and condition. Nah, bisa kalian lihat. Untuk ASTM specification di sini itu penamaan baja menunjukkan identifikasi baja berdasarkan grade, type, tipe, atau class of steel begitu, dengan menunjukkan angka, huruf, simbol, nama, atau gabungannya. Untuk grade di sini adalah komposisi kimia. Tipenya di sini deoxidation practice. Terus class yaitu menjelaskan atribut lain pada baja seperti level kekuatan atau kehalusan permukaan gitu. Nah, untuk ASTM specification di sini terdiri dari huruf yang diikuti oleh nomor. Penamaan ini umumnya mengacu pada produk baja tertentu. Contohnya di sini ada ASTM A 582 garing A 582 M strip 92B dengan 2000 grade 303 SE. Nah, di sini free matching stainless steel gitu. Nah, untuk A di sini adalah ferrous metal, tapi tidak menunjukkan apakah cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, atau stainless steel gitu. Untuk 582 di sini artinya urutan nomor yang tidak memiliki hubungan dengan sifat metal. Terus M di sini artinya metric, yaitu menunjukkan bahwa standar ini mengikuti SI unit gitu. Pada 95 itu tadi artinya tahun diadopsikan atau revisi akhir. Huruf menunjukkan revisi ketiga. Nah, untuk tahun yang 2000 tadi itu tahun terakhir standar ini disetujui dalam pertemuan Komite Standar Internasional gitu. Terus terakhir tadi ada grade 303 SE begitu. Nah, ini artinya grade baja, di mana SE menunjukkan penamaan unsur selenium gitu. Nah, untuk kegunaan besi dan baja dalam dunia industri ini sendiri, salah satunya itu satu sebagai bahan untuk membuat produk dalam industri otomotif gitu kan. Seperti contohnya sasis mobil, komponen mobil, dan lain-lain. Dua, ada alat sebagai alat untuk keperluan industri. Di sini contohnya adalah dongkrak, jas stand, katrol, rel kereta, kunci, dan sebagainya. Tiga, sebagai pembangunan fasilitas gitu. Banyak dijumpai di dalam gedung-gedung gitu kan, ada rangka gedung, terus pagar, dan sebagainya. 4, sebagai alat yang digunakan agar produk memiliki ketahanan beban yang tinggi begitu, yang kuat. Jadi seperti sifatnya sendiri, baja dan besi ini sendiri kan sifatnya itu kuat gitu. Meskipun kuatnya itu bervariasi gitu. Seperti baja itu kan ada baja paduan gitu, dengan fungsinya sebagai lebih berkuat gitu, dengan dicampur dengan komposisi lainnya. Nah, ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah maupun lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan rajin untuk cuci tangan.
ada sedikit quotes di sini, yaitu we can do this or we can do nothing, the choice is yours, gitu. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih.